Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak tinggi Masa Ritolan selaku pengajar dan dosen kita. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan karya saya dalam kegiatan RPK yang terbentuk atau terkumulatif dalam bentuk yaitu rencana tindak lanjut atau proyek kerja hasil dari kegiatan diklat. Khususnya pada kesempatan ini saya akan tampilkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan RPK. Kemudian nanti saya rangkum ke dalam laporan pelaksanaan rencana tidak lanjut kita dalam kepala sekolah untuk tahun 2021. Teman-teman yang saya hormati, baik, mari kita ikuti beberapa kegiatan mengenai tidak lanjut yang Di sudah slideshow saja Pak. ya. Di slideshow BLT. Oke. Dalam bentuk kegiatan laporan pelaksanaan secara tidak lanjut dengan kepala sekolah. Kemudian yang pertama adalah sebelum kita melakukan satu kegiatan, maka kita harus memiliki beberapa atau membuat satu konsep yang terbentuk dalam satu tujuan RPK, tujuan dari rencana proyek kepemimpinan ini. Kita bentuk dalam kegiatan yang disebut dengan RPK. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan RPK. Kebetulan saya ini merangkum dalam satu kegiatan RPK di sekolah kami, yaitu sekolah SMK Bina Insani. Kemudian dalam bentuk rangkuman karena beberapa permasalahan yang saya lihat di sekolah kami, yaitu ada permasalahan yang berbentuk yaitu menurunnya motivasi belajar peserta didik karena metode belajar yang masih berbentuk ceramah atau sedikit statis atau kurang berkembang, kurang bergairah siswanya, dan nilai-nilai juga sangat menurun, terutama di masa-masa pandemi 19. Permasalahannya seperti itu. Kemudian saya rangkum dalam bentuk permasalahan dalam bentuk tujuan dari RPK. Kemudian saya lihat saya melakukan identifikasi masalah tadi, saya buat dalam bentuk yaitu saya melakukan identifikasi membuat media pembelajaran berbasis IT, yaitu bisa daring dan bisa luring. Kemudian dengan tujuan lebih menarik dan interaktif agar peserta didik menjadi lebih termotivasi dan lebih tertantang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas maupun secara daring. Ini identifikasi masalah untuk kegiatan IHT atau in-house training yang saya lakukan di sekolah SMK Bina Insani atau sekolah Mentor 1. Kemudian saya lakukan lagi ke dalam bentuk setelah identifikasi saya melakukan solusi. Solusi apa yang dapat saya lakukan atau kami lakukan di sekolah SMK Bina Insani atau sekolah Mentor 1, sehingga nanti kami akan mengambil satu, yaitu bagaimana bisa meningkatkan mutu kompetensi guru melalui scientific learning berbasis IT, sehingga di sana nanti kita ambil beberapa kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kompetensi guru yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tadi dijelaskan di bagian permasalahan. Nah, ini solusi dari tujuan RPK. Yang pertama kami lakukan IHT, kemudian kami lakukan dalam permasalahan, dan kemudian kami identifikasi permasalahan tersebut dan kami cari solusi atau jalan keluar untuk melakukan kegiatan-kegiatan permasalahan tadi. Kemudian selanjutnya ini adalah salah satu profil sekolah SMK Bina Insani atau sekolah Mentor 1, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Dr. Haji Musa Kaisar. Kemudian berdiri pada tahun 2009 sampai sekarang, dan jumlah rombel yang ada di sana ada di sini terdiri dari 23 rombel, 5 program keahlian, dan juga ada di kelas 10 sampai kelas 12. Itu semua jumlah siswanya terdiri dari 723 siswa. Nah, ini profil sekolah Mentor 1.
Kemudian rapot mutu dari sekolah SMK Insan ini ada beberapa hal yang kami rangkum dalam komponen, yaitu komponen input ada 25%, kemudian output 60%, dan proses 66%, outcome 43%, impact 40%. Ini rapot mutunya aja. Nanti ada rapot khusus untuk materi. Dan ini kegiatan kami selanjutnya itu melakukan kegiatan PK atau peningkatan kompetensi. Jadi di sekolah mentor 2 yang kami buat di SMK Excellence 1 Kota Tangerang. Nah, di sekolah PK atau di sekolah mentor 2 ini kami melakukan satu kegiatan, yaitu mencoba berusaha untuk belajar magang di sana, karena memang sekolah mentor 2 ini adalah sekolah yang saya kira lebih maju di bidang kewirausahaan. Kebetulan AKPK yang saya miliki itu kelemahannya ada di bidang kewirausahaan, sehingga saya belajar. Dan kemudian ini profil dari SMK Excellence 1, kepala sekolahnya Ibu Diapak Mahasisagi tahun ini tahun 2011. Kemudian terdiri dari 29 rombel, terdiri dari 3 program keahlian, dan dari kelas 10 sampai kelas 12 ada 889 siswa. Ini untuk tujuan dari kegiatan peningkatan kompetensi bidang RPK tadi. Kemudian rapot mutu dari sekolah SMK Excellence 1 itu terdiri dari mutu komponennya ada inputnya 93%, proses 83%, output 9%, outcome 60%, dan impactnya 70%. Kemudian kita beralih ke kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL. Pertama, saya melakukan satu kegiatan persiapan. Ya, persiapan itu bentuk kepanitiaan, IHT. Kemudian kami rembukan ke dalam kegiatan yang rangkum kepanitiaan dari mulai ketua, kemudian sekretaris, kemudian ada beberapa kegiatan bagian-bagian sapras dan lain sebagainya. Semua karena pun dalam kegiatan kepanitiaan kami buat sedemikian untuk lebih rutin, lebih kuat, lebih solid, dan lebih berhasil. Kemudian pemateri dan narasumber ini saya ambil untuk persiapannya itu saya ambil dari guru-guru yang ahli di bidang IT yang ada di SMK Bidang Desain atau Sekolah Mentor 1, yaitu terdiri dari 3 bidang keahlian teknologi informatika. Kemudian setelah saya buat menentukan materi apa yang akan kami sampaikan, kemudian narasumber saya tentukan, kemudian saya buat suatu kegiatan berbentuk konsep, yaitu proposal. Proposal IHT ini kami buat dalam bentuk dari sekretaris panitia tadi, sehingga kami bekerjasama untuk melakukan kegiatan ini dengan baik dan sempurna. Kemudian kami melakukan sosialisasi setelah ada bentuk panitia, kemudian materi dan narasumber sudah tersedia, kemudian pembuat proposal sudah oke, kemudian kami melakukan sosialisasi ke guru, karena memang sasaran saya adalah guru. Kemudian guru saya undang mensosialisasikan, mendengarkan, kemudian saya tentukan tujuan dari IHT yang akan dilaksanakan nanti. Nah, setelah persiapan, saya melakukan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini saya tentukan yaitu tempat dan peralatan kegiatan apa yang akan disiapkan. Jadi kemudian setelah tempat peralatan sudah oke, kemudian kami lakukan pembuatan administrasi berupa absensi untuk kegiatan dan kemudian dokumen-dokumen juga akan disiapkan, dan instrumen monet yang berhubungan nanti dengan instrumen kuesioner, angket, wawancara dan sebagainya kami siapkan dalam bentuk pelaksanaan. Selanjutnya hasil yang kami dapatkan dari pelaksanaan kegiatan IHT ini adalah berbentuk satu evaluasi survei. Kami lakukan survei kepada guru-guru dan juga kepada siswa. Nah, dari survei ini bisa berbentuk wawancara, bisa testimoni dari siswa dan guru, kemudian juga dari beberapa kuesioner pertanyaan instrumen yang kami berbentuk Google Form yang kami rekam dalam laporan RTL yang sudah kami jilid atau kami lakukan. Kemudian saya analisis data, kemudian setelah data dianalisis kami simpulkan dalam bentuk kegiatan
RTL ini dalam kegiatan yang izin atau dibutuhkan. Selanjutnya persiapan pelaksanaan hasil sudah terlihat hasilnya, kemudian kami lihat dampaknya atau dari hasil dari kegiatan IHT, dampak dari yang ada kami lihat. Pertama kami lihat dari beberapa ambil sampel dari guru, yaitu testimonial guru, kemudian siswa, kemudian saya lihat ada beberapa peningkatan, yaitu student well-being-nya, mereka sudah kelihatan nampak semangat, kemudian gembira dan juga enjoy dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya tindakan dari hasil tersebut yang bentuk dalam hasil monet. Selanjutnya ada beberapa hasil dari kegiatan tadi kami rangkum dalam hasilnya. Apa sih IHT yang saya lakukan di dalam kegiatan tersebut? Yaitu kami melakukan satu bentuk menggunakan Google Sites. Ya, Google Sites itu mereka ini lebih bersifat interaktif antara guru, siswa, dan juga dari beberapa permasalahan yang berhubungan dengan motivasi siswa. Ternyata siswa sangat senang, guru juga lebih rileks dalam melakukan pembelajaran di kelas atau secara daring, sehingga mereka semuanya melakukan tidak semacam seperti keterpaksaan, tapi memang menggunakan IT atau menggunakan alat peralatan laptop, HP langsung juga bisa, dan ini masuk ke dalam kegiatan pembelajaran secara IT atau berbasis IT. Ini hasilnya. Kemudian selanjutnya ini juga bentuk Google Site yang berbentuk hasil dari kegiatan IHT. Kemudian selanjutnya kami melakukan atau saya melakukan kajian manajerial. Nah, kajian manajerial ini kami lakukan, langkah-langkah yang saya ambil adalah mengkaji kondisi nyata yang ada pada sekolah mentor 1 dan sekolah mentor 2 untuk mendapatkan sebuah permasalahan yang solusinya nanti dalam kegiatan IHT ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah atau manajerial pimpinan. Yang pertama adalah sekolah mentor 1, yaitu sekolah SMK Bina Insani Pinang. Sekolah mentor 2 adalah sekolah SMK Excellent 1. Selanjutnya saya melakukan satu persiapan baik di mentor 1 maupun di mentor 2. Persiapan yaitu sosialisasi program persiapan itu kami lakukan satu dengan membuat satu kegiatan sosialisasi kepada mentor 1 dan mentor 2, apa tujuan saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kajian manajerial tadi, baik dari kepala sekolahnya atau pimpinannya. Saya sodorkan instrumen, kemudian mereka mempersilahkan atau menyiapkan bahan-bahan yang nanti akan saya minta atau saya monet. Kemudian saya melakukan setelah persiapan melakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini untuk sekolah mentor 1 maupun mentor 2, saya melakukan analisis raport mutu sekolah yang tadi sudah sedikit ditampilkan di awal atau dibuka. Kemudian saya lakukan wawancara kepada kepala sekolah dan juga sebagai guru. Kemudian saya berkoordinasi dengan instrumen yang 8 standar tadi, kaji dan untuk materi yang kami lihat di situ ada kondisi nyata sekolah, potensi yang ada, kekuatan yang ada di sekolah, kemudian kekuatannya ada peluangnya, kemudian tantangannya, dan kemudian kami rangkum dalam rekomendasi atau alternatif permasalahan yang akan di kemudian hari dilanjutkan. Nah, ini adalah bagian kajian manajerial kami rangkum dalam bentuk pertama sekolah mentor 1 dengan sekolah mentor 2 sama kajiannya. Kemudian di persiapannya juga kami lakukan sama, rapot mutunya juga 8 standar kami lakukan kajian juga sama. Artinya di dalam laporan RTL tadi itu sudah bentuk. Nah, ini hasil 8 standar sekolah SMK Bina Insani. Seperti ini kami lakukan kesimpulan dari hasil matrik yang kami buat, analisis matrik yang kami buat dalam 8 standar, yaitu standar kelulusan dari standar proses, standar penilaian, dan standar tenaga pendidikan,
dan Sapras serta standar pengelolaan dan pembiayaan. Hasilnya seperti ini terangkum dalam presentasi yang sudah saya lakukan dalam matrik kegiatan RPKM atau kajian manajerial. Selanjutnya ini 8 standar matrik yang ada di SMK Excel atau Mentor 2. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Ini cukup mencolok. Ternyata betul saya tidak salah untuk mengambil Mentor 2 sebagai sekolah magang, karena memang dilihat dari kewirausahaan, standar kelulusan dan sarana ini lebih meningkat, lebih bagus dibandingkan sekolah mentor satu tadi. Nah, inilah salah satu tujuan saya untuk belajar tadi di sekolah magang kedua tadi. Nah, ini hasilnya, ini lebih grafiknya lebih bagus atau lebih meningkat, lebih naik dan kelihatan sangat bervariatif sekali. Nah, ini 8 standar matrik yang saya buat dalam bentuk laksanaan ujian nasional di Mentor 2. Selanjutnya saya melakukan PK atau peningkatan kompetensi di sekolah Mentor 2. Nah, ini salah satunya yang pertama adalah saya melakukan persiapan. Nah, persiapan ini saya lakukan dengan menyiapkan instrumen yang sesuai dengan bidang kewirausahaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kelemahan kami itu adalah di bidang kewirausahaan AKPK-nya. Jika saya belajar di Mentor 2, dan di Mentor 2 ini saya kaji pertama melakukan persiapan yang berhubungan dengan nanti wawancara, instrumen dan hal-hal apa saja yang saya butuhkan untuk kajian peningkatan kompetensi di sekolah yang saya tuju. Kemudian yang kedua, saya melakukan satu kegiatan yaitu pelaksanaan, ya, wawancara, kemudian wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan beberapa dokumen menggunakan Google Form yang sudah kami rangkum dalam dokumen-dokumen yang ada di KTL. Nah, ini saya buat pelaksanaan seperti ini. Kemudian hasil dari pelaksanaan tadi, kegiatan tadi, instrumen, kuesioner, wawancara, foto, dokumen, dan juga langsung kepada gurunya, inilah kami lakukan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan. Kemudian hasil yang kami dapat dalam kompetensi kajian manajerial dari kepala sekolah itu sangat baik dan juga sangat menarik, karena hasilnya cukup menjawab permasalahan saya di bidang kewirausahaan. Ternyata di sana bidang kewirausahaan cukup bagus dan sudah bekerja sama dengan beberapa industri yang ada sekitar kota Tangerang, kemudian juga menggunakan kurikulum berbasis industri atau vokasi, sehingga hasil alumni anak yang lulus itu langsung ditempatkan di tempat kerja yang sesuai disalurkan dengan bakat dan kompetensi masing-masing. Hasil dari KM, kemudian hasil dari KP atau kajian peningkatan kompetensi, ini RPK ini kami rangkum atau saya simpulkan, yaitu dalam bentuk bahwa pertama, calon kepala sekolah mampu meningkatkan 5 komponen kepala sekolah di bidang kewirausahaan. Jadi memang kita harus berpikir inovatif, kreatif, dan juga lebih mengedepankan seperti apa sih SMK yang ke depan yang harus kita jual di masyarakat atau kita promosikan di masyarakat, sehingga kompetensi baik di bidang kompetensi guru, kesiswaan, dan juga pelayanan kepada siswa ini lebih meningkat. Ini seorang manajerial, seorang kepala sekolah, pimpinan itu harus punya visi visioner ke depan, sehingga bisa lebih bergairah bagi tim-tim yang ada di warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Kemudian calon kepala sekolah mampu meningkatkan potensi sekolah melalui kajian manajerial dan 8 standar tadi, yaitu tadi dari standar lulusan sampai standar pembiayaan. Itu semuanya kepala sekolah harus bisa menganalisis kemampuannya di bidang bagaimana dia memanajerial sebagai pimpinan di satu sekolah. Kemudian saya melihat dari kesimpulan hasil RPK tadi, yaitu calon kepala sekolah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik dengan melaksanakan RPK atau berupa in-house training IHT, yaitu meningkatkan kompetensi guru dan membuat materi ajar di media belajar sekolah sangat baik. Kemudian yang
4 adalah calon kepala sekolah mampu meningkatkan potensi hasil KPK, bagaimana cara mengidentifikasi, memecahkan masalah yang terjadi pada fungsi pendidikan. Jadi pada dasarnya kegiatan RPK yang saya lakukan ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kita atau calon kepala sekolah untuk memanajerial sekolah yang akan datang atau sekolah yang berbasis vokasi untuk memajukan suatu lembaga atau sekolah. Ini adalah tujuan akhir dari program. Sehingga seorang kepala sekolah atau seorang manajer ya Waktunya Ya. lama. Oke. Baik, selanjutnya ini hasil dari dokumentasi yang tadi saya ceritakan, saya persembahkan berbentuk hasil-hasil secara slide, sehingga ada mungkin beberapa teman yang bisa menanggapi, bisa memberikan input lebih dalam lagi. Silakan. Ya, Pak Dadan. Untuk kajian manajerial yang dilakukan di sekolah magang, hal apa yang paling menarik menurut Bapak dari ke-8 standar nasional pendidikan? Untuk di sekolah magang itu saya fokus ke dalam bidang kewirausahaan. Menarik sekali, ternyata di sana yang tadi saya ceritakan itu kepala sekolah mampu memanage sekolah itu atau siswa dan guru lebih antusias dan juga lebih banyak inovatifnya, kreatifnya di bidang kewirausahaan, sehingga mampu menerobos atau mampu bekerja sama dengan dunia industri yang ada di sekitar kota Jabodetabek, sehingga siswa yang lulus ternyata di sana disalurkan. Jadi sudah diminta oleh industri, dia kerjasama secara MOU, mereka sudah kerjasama. Itu yang menarik menurut saya. Di situ promosi banget. Jadi kalau saya lihat sekolah tadi berdiri 2011, siswanya sudah lumayan besar, hampir 1.000, bahkan sekarang sudah mencapai 1.000. Itu barangkali Pak Dadan. Oke, Terima kasih. baik. Lain? Lagi pertanyaan? Ya, Pak Salim. Dilihat dari segi kewirausahaan kan saya lihat tadi dari penjelasan bahwa kewirausahaan yang dilakukan adalah bagaimana kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Lalu apakah sekolah tersebut mempunyai unit usaha sendiri atau tidak? Ya, baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak Abdul Salim. Saya lihat di dalam bidang kewirausahaan tadi, karena memang saya fokus kewirausahaan, ternyata di sana mereka mampu membuat bengkel yang berbentuk nanti ada semacam bisnis centernya. Itu di samping melayani bengkel, di samping untuk praktek, ternyata mereka punya 2 bengkel khusus untuk praktek dan khusus untuk melayani pelanggan-pelanggan di secara umum di masyarakat. Jadi dia punya, dan itu ada foto-foto kegiatannya yang tadi saya secara di RPL. Ternyata itu juga cukup menarik, sehingga ada output dan ada input. Artinya ada feedback, timbal balik kemampuan dari suatu sekolah mengelola kewirausahahan, sehingga betul dari situ saya lihat masyarakat sekitar sangat antusias untuk mendidik pendidikan anaknya di SMA Excel ini. Sehingga di sini saya belajar, harus sediakan wadahnya yang bagus dan secara manage ditata secara rapi dan teknologi. Tuh Pak, ya ada lagi teman-teman? Cukup ya. Baik, itu saja barangkali Pak Arif. Terima kasih semuanya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.